Selamat pagi adik-adik. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbicara mengenai Undang-Undang Dasar, kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar merupakan bentuk konstitusi yang tertulis. Konstitusi memiliki dua sifat, yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi atau hukum dasar tertinggi bagi bangsa Indonesia yang dapat diubah. Hal ini terlihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus ada 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Nah, kita ketahui juga bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah diadakan perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada sejak tahun 1999. Namun, dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus memenuhi 5 dasar kesepakatan dasar. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Kedua, tetap mempertahankan NKRI. Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau barang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri diharapkan mampu mengikat atau mempersatukan seluruh warga negara Indonesia. Oke, nah ini merupakan cara kita melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, melaksanakan dan mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Nah, yang ketiga, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai lomba sebagai tanda penghargaan terhadap pahlawan. Nah, masih ada lagi contohnya, yaitu bersikap jujur kepada Bapak, Ibu guru, dan seluruh warga sekolah agar dapat tercipta kedamaian. Ada lagi, menghargai pendapat teman sebagai wujud dari keadilan dalam berpendapat dan mengemukakan pendapat. Oke, kita lanjut. Penerapan dalam mempertahankan Undang-Undang Dasar di lingkungan masyarakat. Yang pertama, bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal. Nah, misalnya ini gotong royong. Ini bisa jadi kita sering lihat ini gotong royong diadakan sekali seminggu ya.
Oke, yang ketiga, ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah, lingkungan sekitar. Nah, ini kita buat contohnya yaitu pos ronda atau siskamling. Oke, yang ketiga, bentuk penerapan cara mempertahankan undang-undang dasar di lingkungan negara atau masyarakat luas. Yang pertama, memberikan bantuan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Nah, misalnya ini bisa jadi berupa uang, berupa beras atau sembako. Yang kedua, memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini bisa mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Misal sampai di sini pembelajaran kita hari ini.